Ya, alhamdulillah luar biasa ya, Bapak Presiden memberikan visi bahwa yang selama ini mungkin kita sebagai Kemenpora atau semua keluarga besar olahraga, panjat tebing ataupun bulu tangkis, merasa sesuatu yang berbeda, di mana beliau benar-benar mendorong untuk kita berprestasi, mengibarkan bendera merah putih, dan juga diapresiasi dengan bonus yang juga sebagai catatan untuk tabungan. Ini luar biasa. Jadi ini yang saya yakini olahraga kita akan makin berkembang. Bahkan beliau tadi waktu salaman dengan semua atlet ditanya satu-satu rencana karirnya ke depan. Dan beliau langsung memesankan saya siapkan mengenai dana pensiun atlet dan pelatih ke depan. Siapa saya bilang. Jadi ini memang sebuah visi yang luar biasa. Tidak hanya kita dituntut berprestasi, tetapi juga diapresiasi, ya, dan juga bagaimana juga didorong terus persiapan-persiapan yang berikutnya termasuk Asian Games. Kami akan rapat bersama Pak Wamen mengenai Asian Games itu besok rencana. Ya, setelah kita evaluasi, nanti baru biasa cabur-cabur dipanggil seperti kemarin, baru nanti kita bicara targetnya seperti apa. Tapi rata-rata Asian Games itu sebelum 2018 kita hanya mendapat 4 medali emas waktu itu. Waktu tuan rumah kita dapat 31 emas, dan setelah itu di China kita dapat 7 emas. Tetapi kemarin mendapat laporan ada hampir 3 nomor yang kita emas tidak dipertandingkan, artinya kembali ke 4. Nah tentu ini yang kita mau lihat, bisa nggak kita lebih dari 4 ini. Dan kembali saya apresiasi kepada Bapak Presiden atas dukungannya yang maksimal. Dan saya juga apresiasi kepada atlet, para pimpinan cabur yang hadir. Dan saya menyaksikan juga banyak pimpinan cabur termasuk mbakku yang di sebelah, Ibu Yeni, yang nonton sama-sama di final hadir. Nah itulah yang Bapak Presiden juga tadi sampaikan, apresiasi kepada pimpinan cabur yang benar-benar peduli, hadir, mendorong. Dan sehingga atletnya bisa terus berprestasi. Medali. Bahkan kalau misalnya kita tuan rumah itu 98 medali. Kalau misalnya Asian Games tahun ini kira-kira targetnya itu apakah mengembalikan saat kita tuan rumah lagi atau kembali kita hitung emasnya, prestasi emasnya. Karena memang kembali ini bukan berarti kita tidak apresiasi perak perunggu, kita apresiasi. Tidak mungkin, contoh banyak pertandingan kemarin di SEA Games, Pak Wamen, saya, Ibu Yeni, yang dapat perak perunggu pun kita peluk-peluk. Ya. Tetapi memang kalau kita lihat realita dalam sebuah kompetisi multi event, yang dihitung pertama emasnya, di situ rankingnya. Artinya ya kita semua yang ada sedang berjuang ya harus berpikir emas dulu. Ya, bukan tidak mengapresiasi, kita apresiasi yang perak perunggu luar biasa. Nah, cuman memang ketika hitung-hitungan dalam porsi ranking multi event itu emasnya yang dihitung. Nah artinya memang untuk Asian Games kembali saya tadi paparkan, total medali ada hal yang akan kita perhitungkan, tetapi emas yang kita prioritaskan seperti apa hitungannya. Kalau tadi saya sampaikan rata-rata kan 4 emas sebelumnya. Nah kalau Asian Games nanti di Jepang yang akan kita mulai evaluasi dan kita persiapkan bisa lebih dari 4 emas, bahkan bisa 7 seperti di China, kan luar biasa itu. Yang di Asian Games. Nah ini yang kita berharap, kenapa kita punya 21 cabur unggulan, di mana kemarin sudah menghasilkan 63% dari total medali. Tetapi kalau dilihat khususnya buat emas sendiri, Olimpiade Asian Games masih
cabur-cabur yang selalu menyumbangkan emas. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, ini baru saja panjat tebing salah satunya. Yang biasanya di bulu tangkis, angkat besi, panahan. Nah ini yang kita mau dorong, olahraga-olahraga yang tentu di 21 cabur ini, masih tunggu pepresnya dari beliau. Ini yang kita akan dorong untuk fokus sehingga kita juga punya variatif emas. Ya dari cabur-cabur yang lain. Karena kita tahu apalagi kalau Asian Games, Olimpiade yang emasnya terbatas, resiko cedera itu pasti ada. Ataupun ya musuhnya lebih baik, lawannya lebih baik, atau atlet lain lebih baik pada saat di titik pertandingan. Jadi ya kita mesti ada insurance juga, hitungan emas-emas dari tempat yang lain gitu. Alhamdulillah, saya cuma bisa jawab begitu. Beliau belum membisikkan, nanti kita tunggu. Cuman beliau bilang ya mungkin baik, ya alhamdulillah kan. Dan alhamdulillah buat ya para atlet yang saya minta kemarin setelah saya Kemenpora, Pak Wamen memantau sampai malam, kita transfer semua langsung ke akun atletnya, pelatihnya langsung loh. Tetapi kita kembali mengingatkan bersama BRI kemarin ada literasi finansial. Saya hadir di literasi finansial hampir 1 jam. Supaya apa? Para atlet ini semua yang sebelang pada dapat emas itu pada nabung ya. Nah, pada nabung untuk kembali masa depan mereka gitu ya. Jadi ini yang kita juga dampingin. Dan saya sama Pak Wamen, apalagi beliau juga bekas atlet, ya, peraih medali Olimpiade. Career Path nanti kita akan mulai rapatkan di Kemenpora. Career Path atlet, ya. Ini yang kita mesti pulang pikirkan mungkin tahun depan. Karena tahun ini Kemenpora udah 28 program. Ya, nanti kita kemarin baru rakor, Mbak. Nanti kita kasih waktu gitu. Cukup? Ya. Bu Yeni dong ditanya panjat tebing targetnya. Target Olimpiade sama Asian Games. 4 medali. Mbak, ditanya, Mbak. 4 medali kita. Mbak, itu Mbak. Itu tanya. Iya. Asian Games tanya sama. Panjat tebing target kita 4 medali untuk Asian Games nanti. Mohon doanya. Hah? Olimpiade 2 medali target kita. 2 medali. 2 medali dan mungkin final untuk lead. Jadi untuk speed kita tetap target medali, tapi untuk lead kita target final. Karena kita memang jangka panjang dan selama ini memang lead belum bisa sampai seperti speed. Tapi kemarin SEA Games ada kejutan karena lead kita ternyata berhasil mendapatkan medali emas. 2 medali emas dan 2 medali perak. Hah? Atletnya baru-baru. Jadi sekarang panjat tebing ini kita punya banyak stok, terutama atlet-atlet muda. Untuk atlet-atlet lead yang kemarin bertanding di SEA Games, ini kita akan persiapkan untuk Asian Games. Kemudian ini akan menjadi path mereka untuk bisa berlaga di Olimpiade. Namun memang Asian Games untuk panjat tebing itu harus melalui babak kualifikasi. Nah kita nggak tahu siapa yang berhasil mendapatkan tiket untuk bertanding di Asian Games. Itu keberuntungan lagi-lagi. Selain skill juga adalah keberuntungan garis tangan. Nah, moga-moga banyak dari atlet panjat career path. Jadi wamen juga. Career path kalau di panjat tebing kita juga sudah melakukan pelatihan finansial. Jadi atlet-atlet berprestasi diminta untuk bisa mengelola uangnya dengan baik. Dan yang kedua, karena mereka bukan latar belakangnya militer, maka career path-nya di ASN salah satunya. Tapi rata-rata anak panjat tebing itu pendidikannya juga kita utamakan. Jadi banyak dari mereka yang bahkan sudah master. Nah, jadi career path-nya jelas dan sebagian lagi bisa menjadi pelatih. Bahkan ini panjat tebing ya, jadi atlet panjat tebing Indonesia dilirik oleh negara-negara lain, bahkan diminta untuk melakukan naturalisasi di negaranya.
Jadi atlet Indonesia, atlet panjat tebing Indonesia dilirik oleh negara lain untuk mewakili negara tersebut dan menjadi warga negara dari negara yang minta itu gitu. Nah, sampai sekarang sih atlet kita masih loyal pada pada NKRI, pada Indonesia. Tapi ke depan ya atlet-atlet senior mungkin yang mungkin tidak secara usia mungkin sudah tidak bisa lagi berlaga, ya bisa saja. Menurut saya ini bukan masalah patriotisme atau nasionalisme, tetapi juga dengan mereka berlaga di luar negeri ketika karir pathnya di dalam negeri sudah tidak memungkinkan atau memang persaingannya sangat ketat. Di panjat tebing itu persaingan kita luar biasa, kompetitifnya di antara para atlet sendiri, maka saya pribadi tidak masalah kalau ada atlet kita yang kemudian memutuskan untuk pindah ke negara lain, karena tetap ini artinya tetap mengharumkan nama bangsa dan negara. Asal jangan atlet-atlet utama. Atlet utama kita larang. Oke gitu ya, terima kasih. Kamu di sini jadi ya.